Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Aidil Fitrah Sibuya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang biodiesel, yang meliputi tentang apa itu biodiesel, apa saja sumber olahan biodiesel, bagaimana pembuatan biodiesel, apa kelebihan dan kekurangan biodiesel, lalu kesimpulan penggunaan biodiesel. Biodiesel adalah jenis bahan bakar yang diproduksi dari sumber-sumber alami, terutama minyak nabati atau lemak hewan. Bahan bakar ini merupakan alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil tradisional, seperti bensin atau solar, karena biodiesel memiliki sifat yang lebih bersih dan dapat diperbaharui. Beberapa sumber olahan untuk membuat biodiesel. Yang pertama, minyak nabati. Beberapa minyak nabati yang umum digunakan meliputi minyak kelapa sawit, minyak kedelai, minyak biji jarak, dan minyak kacang tanah. Minyak nabati ini memiliki kandungan asam lemak yang dapat diubah menjadi ester dalam proses transesterifikasi untuk menghasilkan biodiesel. Kedua, lemak hewan. Lemak hewan seperti lemak babi, lemak sapi, dan lemak ayam dapat diolah menjadi biodiesel melalui proses transesterifikasi yang sama. Penggunaan lemak hewan sebagai bahan baku biodiesel umumnya berasal dari limbah industri makanan atau peternakan. Ketiga, minyak jelantah. Minyak jelantah adalah minyak bekas yang digunakan dalam penggorengan makanan. Minyak ini dapat dikumpulkan dan diolah menjadi biodiesel dan dapat membantu mengurangi limbah minyak jelantah yang dapat mencemari lingkungan jika dibuang secara tidak benar. Keempat, tanaman energi. Contoh tanaman ini termasuk tanaman jarak, camelina, rapeseed, dan sunflower. Tanaman ini ditanam khusus untuk tujuan produksi biodiesel, dan biji atau buahnya diekstraksi untuk menghasilkan minyak yang kemudian diubah menjadi biodiesel. Pemilihan tanaman tergantung pada faktor-faktor seperti ketersediaan tanaman di wilayah tertentu, rendaman minyak yang ada pada tanaman tersebut, kelayakan ekonomi, dan dampak lingkungannya. Lalu bagaimana proses pembuatannya? Pertama, proses persiapan bahan. Tentu saja menyiapkan bahan baku seperti minyak nabati, lemak hewan, atau minyak jelantah yang bersih dan bebas dari kotoran atau partikel. Proses kedua yaitu transesterifikasi, yaitu proses kimia yang digunakan untuk mengubah minyak nabati atau lemak hewani menjadi bahan bakar alternatif. Proses ini melibatkan reaksi antara minyak atau lemak dengan alkohol, seperti metanol atau etanol di bawah pengaruh katalis seperti natrium atau kalium hidroksida. Reaksi transesterifikasi mengubah minyak atau lemak menjadi dua produk utama, ester dan gliserol. Tahap transesterifikasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, esterifikasi. Minyak atau lemak direaksikan dengan asam, biasanya asam sulfat, untuk membentuk asam lemak. Kemudian, asam lemak bereaksi dengan alkohol dan membentuk ester dan air. Tahap kedua, pembentukan gliserida, di mana 3 molekul asam lemak dan 1 molekul gliserol bergabung untuk membentuk molekul gliserida. Kemudian tahap transesterifikasi, di mana molekul gliserida direaksikan dengan alkohol dalam kehadiran katalis untuk membentuk ester dan gliserol. Yang ketiga adalah proses pemisahan gliserol. Setelah reaksi transesterifikasi selesai, campuran biodiesel dan gliserol dipisahkan menggunakan metode sentrifugasi atau penyaringan gravitasi. Gliserol yang terpisah dapat digunakan untuk keperluan lain atau diproses lebih lanjut dalam industri kimia. Sementara biodiesel yang terpisah dari gliserol dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Tahap pemisahan gliserol dibagi menjadi dua metode. Metode yang pertama yaitu sentrifugasi. Digunakan untuk memisahkan gliserol dari biodiesel dengan memanfaatkan gaya sentrifugal. Setelah reaksi transesterifikasi selesai, campuran biodiesel dan gliserol dimasukkan ke dalam sebuah mesin sentrifugasi.
Mesin ini akan memutar campuran tersebut dengan kecepatan tinggi. Akibat gaya sentrifugal yang dihasilkan, gliserol akan terpisah dan mengendap di bagian bawah mesin, sedangkan biodiesel akan tetap berada di atasnya. Dengan demikian, gliserol dapat dengan mudah dipisahkan dari biodiesel. Yang kedua, metode penyaringan gravitasi. Metode ini melibatkan pengendapan gliserol secara alami karena perbedaan densitas antara gliserol dan biodiesel. Setelah reaksi transesterifikasi selesai, campuran biodiesel dan gliserol dituangkan ke dalam wadah yang memungkinkan pemisahan gravitasi. Karena gliserol memiliki densitas yang lebih tinggi daripada biodiesel, gliserol akan cenderung mengendap di bagian bawah wadah, sedangkan biodiesel akan tetap berada di bagian atasnya. Setelah pemisahan gravitasi cukup lama, gliserol yang mengendap dapat dipisahkan dari biodiesel dengan cara menuangkan biodiesel yang bersih secara hati-hati atau menggunakan alat penyaring. Yang keempat, proses pembersihan. Biodiesel yang sudah terpisah dari gliserol kemudian dicuci dengan air untuk menghilangkan sisa katalis, garam, dan kontaminan lainnya. Pencucian dilakukan dengan mencampurkan biodiesel dengan air dalam tangki atau reaktor. Kemudian diaduk atau diguncang secara intensif untuk memastikan pencampuran yang baik. Setelah itu, fase air dan biodiesel dipisahkan, dan biodiesel yang dicuci dapat diambil. Yang kelima, proses pengeringan. Pengeringan biodiesel adalah proses untuk menghilangkan kadar air yang masih terdapat dalam biodiesel setelah tahap produksi. Keberadaan air dalam biodiesel dapat menyebabkan masalah seperti pemisahan fase, korosi, dan penurunan kualitas bahan bakar. Beberapa metode pengeringan. Yang pertama, pengeringan alamiah. Pengeringan ini dapat dilakukan secara alami dengan membiarkannya terbuka di lingkungan dengan suhu dan kelembaban yang rendah. Dalam kondisi ini, biodiesel akan terkena udara yang kering dan panas, memungkinkan air untuk menguap secara perlahan. Namun, metode ini membutuhkan waktu yang lebih lama dan bergantung pada kondisi iklim. Kedua, metode penggunaan desikan kimia. Desikan kimia seperti zeolit atau molecular sieve. Desikan ini memiliki daya serap tinggi terhadap air, sehingga dapat menyerap kelembaban yang ada dalam biodiesel. Biodiesel ditempatkan bersama desikan dalam wadah tertutup selama beberapa waktu untuk proses penyerapan air. Penggunaan desikan kimia dapat membantu mengurangi kadar air dalam biodiesel dengan lebih cepat. Ketiga, metode pengeringan vakum. Metode ini juga sering digunakan untuk menghilangkan air dalam biodiesel. Dalam metode ini, biodiesel ditempatkan dalam ruang vakum yang tertutup, di mana tekanan diturunkan secara signifikan. Dengan menurunkan tekanan, titik didih air akan berkurang, sehingga air dalam biodiesel dapat menguap lebih efisien pada suhu yang lebih rendah. Metode pengeringan vakum ini dapat mempercepat penghilangan air dalam biodiesel. Yang keenam, proses pemurnian. Pemurnian biodiesel dapat menghilangkan senyawa-senyawa yang dapat mengganggu kinerja dan stabilitas bahan bakar. Beberapa metode umum yang digunakan dalam pemurnian biodiesel, diantaranya dengan pemurnian penyaringan halus. Metode ini menggunakan filter yang lebih halus daripada tahap penyaringan sebelumnya, bertujuan untuk menghilangkan partikel-partikel yang lebih kecil yang mungkin masih ada dalam biodiesel setelah tahap sebelumnya. Yang kedua, pemisahan fase lanjutan. Metode ini seperti sentrifugasi lanjutan yang digunakan untuk menghilangkan sisa-sisa gliserol, air, dan kotoran lainnya. Yang ketiga, metode penghilangan logam berat. Proses pemurnian ini dapat menghilangkan logam berat yang terlarut atau terikat dalam biodiesel dengan menggunakan resin penukar ion khusus yang dapat menyerap logam berat. Keempat, metode adsorpsi aktif. Metode ini melibatkan bahan adsorben seperti karbon aktif atau zeolit untuk menghilangkan kontaminan polar seperti warna, residu, katalis, atau senyawa lain yang dapat mengganggu kinerja biodiesel. Yang kelima, metode pemanasan dan atau deguming. Metode ini
dipanaskan pada suhu tertentu untuk menghilangkan residu gam atau lendir yang mungkin masih ada dalam biodiesel. Proses ini dapat meningkatkan kejernihan dan stabilitas biodiesel. Yang keenam, metode penghilangan sulfat. Jika biodiesel mengandung kontaminan sulfat, proses penghilangan sulfat dapat dilakukan dengan menggunakan metode kimia atau absorpsi. Metode ini melibatkan penambahan senyawa seperti magnesium sulfat atau kalsium hidroksida yang akan bereaksi dengan sulfat, membentuk endapan yang kemudian dapat dihilangkan. Metode ini juga menggunakan resin penukar ion khusus yang dapat menyerap sulfat. Yang keenam, proses pengujian kualitas. Proses ini penting untuk memastikan bahwa biodiesel memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Beberapa parameter kualitas yang umumnya diuji pada biodiesel meliputi 1. Kandungan metil ester. Biodiesel adalah ester metil asam lemak. Oleh karena itu, pengujian kandungan metil ester digunakan untuk memverifikasi bahwa biodiesel ini memenuhi persyaratan komposisi yang ditetapkan. Kemudian, pengujian kandungan air dan kontaminan. Kandungan air dalam biodiesel harus sangat rendah untuk menjaga kualitas dan stabilitasnya. Yang ketiga, pengujian kandungan gliserol. Gliserol adalah hasil samping dari reaksi transesterifikasi dalam pembuatan biodiesel. Kandungan gliserol yang tinggi dalam biodiesel dapat menyebabkan masalah pemisahan fase dan pengendapan. Kelima, nilai kalor. Nilai kalor biodiesel adalah indikator penting untuk menentukan potensi energi yang tersedia dalam bahan bakar. Pengujian nilai kalor membantu menentukan efisiensi bahan bakar dan kinerja biodiesel dalam aplikasi penggunaan sehari-hari. Yang kelima, titik nyala dan titik beku. Titik nyala biodiesel adalah suhu terendah di mana biodiesel dapat menghasilkan nyala yang berkelanjutan. Sementara titik beku adalah suhu terendah di mana biodiesel membeku. Pengujian ini penting untuk menentukan kisaran suhu operasional dan penyimpanan biodiesel. Yang keenam, angka asam. Angka asam mengukur tingkat keasaman biodiesel. Tingkat keasaman yang tinggi dapat menyebabkan korosi pada sistem bahan bakar dan komponen mesin. Pengujian angka asam membantu menentukan tingkat keasaman yang dapat diterima. Yang terakhir, pengujian kandungan sulfat. Pengujian kandungan sulfat dapat dilakukan dengan mendeteksi keberadaan senyawa sulfat dalam biodiesel. Kandungan sulfat yang tinggi dapat menyebabkan korosi dan kerusakan pada sistem bahan bakar. Kemudian, kelebihan biodiesel. Di antaranya, ramah lingkungan. Penggunaan biodiesel dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan polutan udara lainnya. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada minyak bumi. Yang ketiga, mendukung ekonomi lokal. Produksi dan penggunaan biodiesel dapat memberikan manfaat ekonomi lokal, terutama jika sumber bahan bakunya berasal dari tanaman yang ditanam dan diproses secara lokal. Keempat, kompatibilitas pada mesin diesel yang ada. Jadi, dapat digunakan pada mesin diesel yang ada tanpa perlu modifikasi yang signifikan. Kelima, dapat diproduksi secara berkelanjutan, yaitu bahan bakunya berasal dari sumber-sumber berkelanjutan seperti limbah minyak jelantah atau biji-bijian yang tidak dimakan. Keenam, memenuhi regulasi pemerintah, yaitu dapat mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Kemudian kekurangan biodiesel. Yang pertama, ketergantungan pada sumber bahan baku. Produksi biodiesel saat ini masih sangat bergantung pada tanaman penghasil minyak nabati seperti kelapa sawit, kedelai, dan rapeseed. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan permintaan terhadap lahan pertanian yang berpotensi menyebabkan deforestasi dan konversi lahan. Yang kedua, dampak lingkungan. Jika tidak dikelola dengan baik, pembukaan lahan baru untuk pertanian biodiesel dapat menyebabkan kerusakan habitat alami atau hilangnya biodiversitas. Ketiga, kualitas dan ketahanan simpan. Biodiesel memiliki kecenderungan untuk mengalami oksidasi dan degradasi yang lebih cepat daripada bahan bakar diesel konvensional. Yang kelima, pengaruh terhadap mesin dan sistem bahan bakar. Biodiesel memiliki sifat pelarutan yang lebih tinggi daripada bahan bakar diesel konvensional. Ini bisa menyebabkan pengikisan dan kerusakan pada beberapa komponen seperti
selang karet, teflon, ataupun segel. Yang kelima, efisiensi energi dan kinerja. Biodiesel memiliki nilai kalori yang lebih sedikit rendah dibandingkan dengan bahan bakar diesel konvensional, sehingga bisa menghasilkan lebih sedikit energi per unit volume. Hal ini mengakibatkan penurunan efisiensi bahan bakar dan kinerja mesin pada kendaraan yang menggunakan biodiesel. Jadi kesimpulannya adalah biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari sumber-sumber terbarukan seperti minyak nabati yang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Penggunaannya juga dapat mengurangi emisi polutan udara seperti karbon monoksida, hidrokarbon, dan partikel debu dibandingkan dengan bahan bakar diesel konvensional. Jadi ini sangat ramah lingkungan. Dengan perhatian yang tepat terhadap keberlanjutan dan penanganan yang baik, biodiesel dapat menjadi alternatif yang menjanjikan sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan dan berpotensi mengurangi dampak negatif dari penggunaan bahan bakar fosil. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan saya tentang biodiesel. Semoga bermanfaat dan demi lingkungan lebih baik saat ini dan di masa depan.